的心痛我没法说，未读的消息，先见的时候你喜欢多，风吹的消息，灵魂的潮汐，消失的晚霞，你的心思我不能猜透，重回的枝桠。Halo semuanya para penggemar Donghua BTTH yang ganteng cantik imut manis baik hati dan kurang sombong, mari kita bahas spoiler BTTH episode 101 yuk lanjut. Setelah Xiaoyan berdiskusi dengan salah satu ketua tikus tentang kolam darah yang dapat membuat Xiaoyan menjadi Douzong, tiba-tiba Nalan diganggu dan digoda oleh salah satu peserta, dan tak lama dari itu tiba-tiba Xiaoyan datang dan langsung baku hantam dengan si pengganggu Nalan. Singkat cerita, semua peserta sudah pergi ke kolam darah. Di sini Xiaoyan juga berpisah dengan Nalan. Ucap Xiaoyan kepada Nalan, ingat, kau harus cepat menyerap energinya begitu kau masuk. Jangan terlalu masuk ke dalam kolam darah. Kau bisa pergi setelah kau keluar, jangan khawatirkan aku. Nalan pun menjawab, lalu kau bagaimana? Xiaoyan pun menjawab dengan santai. Tenang, jika takdir mengizinkan kita bertemu pasti kita akan bertemu, semoga kamu menjadi lebih kuat. Singkat cerita akhirnya Xiaoyan pun masuk ke dalam kolam darah, tapi Xiaoyan masuk ke dalam kolam darah bagian dasarnya, karena di bagian dasar kolam darah adalah bagian yang paling murni, karena di bagian dasar kolam ada pembatasnya. Xiaoyan pun akhirnya mengaktifkan kunci suku Gold Swallowing Mouse untuk membukanya. Ketika pembatasnya sudah terbuka, ternyata di bagian dasar kolam darah, racun apinya lebih kuat 100 kali lipat. Xiaoyan pun harus hati-hati kalau tidak nyawanya pun akan melayang. Tiba-tiba Xiaoyan pun merasakan kultuasi energi yang sangat kuat, ekspresinya pun berubah menjadi serius. Xiaoyan pun akhirnya membulatkan tekadnya untuk menaklukkan racun api yang ada di kolam darah ini. Xiaoyan pun tiba-tiba mengeluarkan Glaze Lotus Heart Flame, senjata terkuatnya. Dan di tempat lain kedua tetua tikus pun khawatir terhadap Xiaoyan yang tak kunjung kembali. Dan energi di dalam kolam darah sudah sangat banyak menurun. Dan tiba-tiba kolam darah pun mengeluarkan energi hebat dan guncangan yang kuat, dan ternyata itu adalah pertanda seseorang alkemis untuk menuju ke Douzong. Setelah beberapa kama akhirnya Xiaoyan pun akhirnya keluar dengan aura luar biasa dan di dahinya Xiaoyan muncul segel aneh. Dan tiba-tiba Xiaoyan pun berada di tempat aneh. Xiaoyan pun menjadi bingung dan panik, dan sesaat kemudian Xiaoyan pun sadar kalau dia berada di aula jiwa. Dan tiba-tiba Xiaoyan pun mendengar suara seseorang yang tak asing baginya, dan suara itu terdengar sangat kecil dan lemah. Xiaoyan pun terkejut, ternyata itu adalah suara gurunya yang begitu dia sayangi dan kasihi. Xiaoyan pun tak kuasa menahan air mata dan kesedihannya. Dia pun menghampiri gurunya dan berlutut sambil menangis dan meminta maaf pada gurunya karena dia gurunya jadi ditangkap oleh aula jiwa. Guru Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, dia begitu bangga pada Xiaoyan karena Xiaoyan sudah menjadi Douzong pada usia muda. Guru Xiaoyan pun terus memberi semangat pada Xiaoyan, dan Xiaoyan pun masih menangis karena tak tahan melihat gurunya dirantai oleh aula jiwa. Xiaoyan pun bersumpah akan kembali ke aula jiwa secepat mungkin dan menyelamatkan guru, dan gurunya pun berpesan pada Xiaoyan untuk menemukan teman lama gurunya yang bernama Feng Zunze dan selamatkan aku bersama dia. Xiaoyan pun mengerti dan bergegas untuk pergi. Tiba-tiba ada suara aneh dari belakang Xiaoyan yang tak lain adalah salah satu tetua aula jiwa. Dia tertawa dan mengejek Xiaoyan dan gurunya. Xiaoyan pun membalikkan badannya dan bergumam pada tetua aula jiwa bahwa dia akan membalas aula jiwa dan sekutu-sekutunya. Dan tetua aula jiwa pun tersulut emosinya dan mengeluarkan cahaya dari tangannya dan mengarahkannya kepada Xiaoyan. Tetapi tiba-tiba Xiaoyan pun mengeluarkan aura spiritual yang sangat kuat hingga Qin Tian pun terkejut melihatnya dan tak menyangka Xiaoyan mempunyai spiritual yang sangat kuat. Dan gurunya Xiaoyan pun tiba-tiba diserang oleh Qin Tian karena terlalu banyak bicara. Sebenarnya Qin Tian ingin sekali menghajar guru Xiaoyan, tetapi karena ketua aula jiwa yang begitu menyukai skill aklemis guru Xiaoyan dengan sangat berat hati Qin Tian pun tak jadi menghajarnya.
Singkat cerita pun Xiaoyan akhirnya pergi dari tempat itu. Dan sebelum dia pergi Xiaoyan pun sempat berpamitan kepada gurunya dan berjanji akan menyelamatkannya dari aula jiwa. Singkat cerita 3 hari pun berlalu dan sekarang Xiaoyan pun berada di tempat para tetua tikus. Dan salah satu tetua tikus pun memberitahu Xiaoyan tentang para peserta yang berkultivasi kemarin. Feng Qin'er, Mu Qingluan dan yang lainnya mereka sudah pergi meninggalkan kolam darah dan Nalan sudah pergi juga. Sebenarnya tetua tikus sudah membujuk Nalan untuk tinggal dan menunggu Xiaoyan, tapi Nalan ada keperluan lain dan bergegas untuk pergi, dan setelah beberapa waktu berlalu Xiaoyan pun mulai proses pengobatan tetua tikus yang terkena racun api. Dan setelah bahan-bahan dan resep semuanya sudah siap dan berbagai pertimbangan sudah siap dan akhirnya pengobatan pun dimulai, Xiaoyan pun tersenyum dan berkata kalau tetua itu akan sembuh kurang lebih dalam 5 hari. Singkat cerita pun berlalu dan 5 hari pun sudah tiba, Xiaoyan pun akhirnya berpamitan kepada kedua tetua tikus. Salah satu tetua tikus pun berterima kasih kepada Xiaoyan karena sudah menyembuhkan kakaknya dari racun api. Dan sebelum pergi Xiaoyan pun memiliki pertanyaan kepada kedua tetua tikus. Ternyata Xiaoyan bertanya tentang Feng Zunze dengan nada yang lumayan serius. Dan tetua tikus pun menjawab dengan santai, biasanya sulit untuk menemukan Feng Zunzi tetapi dia harusnya muncul untuk pertemuan yang besar keempat pavilion untuk beberapa hari ini. Xiaoyan pun tersenyum dan langsung bersemangat. Akhirnya Xiaoyan punya kesempatan yang lebih baik untuk bertemu dan menyelamatkan gurunya dari aula jiwa, dan Xiaoyan pun bertanya sesuatu lagi kepada tetua tikus tentang klan kuno. Tetua tikus pun menjawab pertanyaan Xiaoyan, kami tahu, tapi klan kuno sangatlah misterius. Aku tak akan memberitahumu apa yang aku tahu jika kamu tidak bertanya kepadaku. Tetua tikus pun menjelaskan dengan sangat jelas dan singkat, Xiaoyan pun terkejut. Kenapa, apa klan kuno sekuat itu? Tetua pun menjawab itu karena mereka adalah keturunan waktu kuno, dan dirumorkan mereka memiliki garis keturunan dari seorang Doudi. Oke segini dulu ya spoiler Donghua BTTH episode 110 jangan lupa like komen dan subscribe ya. Saya doakan semoga rezekinya lancar jaya amin. 渐渐的心痛我没法说，未读的消息，先前的时候你喜欢躲，风吹了消息，灵魂的潮汐，消失的晚霞。